FICC. Welcome to FICC News. Sekarang kami akan menyampaikan informasi terkait gereja dalam seminggu ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada minggu ini. Dan kami juga berterima kasih kepada hambanya yang luar biasa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah ditabur, yang sudah dibagikan kepada kita itu dapat bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga mengundang seluruh Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menghadiri ibadah doa malam dan doa puasa setiap hari Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga, yaitu pukul 5 sore di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. FICC TV, kami akan memberitahukan bahwa persembahan akan dijalankan 2 kali melalui kantong kolektor yang telah disediakan oleh tim pelayanan FICC. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, my home, atau lainnya dapat menggunakan amplop berwarna coklat yang dapat diminta oleh tim pelayanan FICC, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan melalui transfer antar bank, dapat melihat nomor rekening berikut ini. Mari kita memberi dengan hati yang penuh sukacita. Gerakan Ceban. Shalom Bapak Ibu Saudara, gereja kita membutuhkan dukungan dari hati yang penuh kasih untuk melunasi pembangunan rumah Tuhan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk turut dalam gerakan Ceban ini. Tujuan dari gerakan Ceban ini adalah untuk melunasi renovasi gedung gereja dengan jumlah 30 juta. Setiap sumbangan yang Bapak Ibu berikan sekecil apapun adalah bagian dari berkat yang menguatkan iman kita bersama. Mari kita dukung gerakan Ceban ini. Gerakan ini dapat disalurkan melalui rekening gereja dan kotak gerakan Ceban yang berada di belakang. Terima kasih atas perhatian dan kemurahan hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati setiap langkah kita. Happy birthday bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini. Umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Ibadah pertama di bulan Maret dengan tema baru yaitu knowledge. So, see you next week. God bless you. Shalom, selamat sore Bapak Saudara. Sekali lagi shalom. Orang-orang yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Sore hari ini kita akan sama-sama muji dan menyembah Tuhan. Yang siap muji nama Tuhan boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita boleh keluar dari tempat duduk. Kita berikan salam kiri kanan kepada saudara-saudari kita yang jauh-jauh hadir di tempat ini untuk sama-sama
Kita bersatu hati memuji namanya Tuhan. Seberapapun kita yang hadir sore hari ini, saya yakin dan percaya kita semuanya akan diberkati lewat pujian. Kita akan diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang sudah dipercayakan di tempat ini. Sebelum itu, kita mulai ibadah sore hari ini. Sedang Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Ya, shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah siap hati kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat ini, sehingga pulang mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, arahan hidup, tuntunan hidup lewat firman Tuhan. Dan kami percaya di atas puji-pujian Tuhan berkata, apapun keadaan kita, katakan ini aku Tuhan, aku siap Tuhan, ini hatiku. Biar Kau kuduskan setiap pujian kita boleh sampai ke hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur berterima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur berterima kasih buat nafas yang Kau masih percayakan pada kehidupan kami. Kami kembalikan segala puji hormat kemuliaan hanya padamu. Ampuni Tuhan segala kesalahan dosa kami. Ampuni bila Kau dapati tidak berkenan. Sore hari ini kami ada di bait Allah, kami ada di rumah-Mu. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu agar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian. Kau berkuasa Tuhan di atas firman-Mu sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, kami boleh mendapatkan kesembuhan, kami boleh mendapatkan Tuhan anugerah kasih yang daripada-Mu, tuntunan jalan hidup bagi kami semuanya. Kalau masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat yang hendak mengganggu, dalam nama Yesus kami usir keluar dan biarlah Kau kuduskan setiap kami Bapa. Kau kuduskan juga para pelayan-Mu baik dari ushers, kolektan, worship leader, singer, para pemusik, guru-guru sekolah minggu di atas, bahkan semua yang hadir di dalam tuntunan, di dalam rahmat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik bagi kami. Sangat baik. Kau
segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kau Allah yang suci, Kau Allah yang maha kuasa Tuhan. Suci, 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 Tuhan maha kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Kau murah dan perkasa. Allah Tritunggal, Agungnya. Sama-sama kita mau katakan segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi ada seru. Kuduslah Kau Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama kita mau katakan segala pujian biar segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segenap nafas kami akan memuliakan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Seru, kuduslah Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari saya mendengar suara Bapak Ibu saja katakan segala pujian, amin. Segenap nafas mulia, surga bumi. Kuduslah Tuhan. Sekali lagi bersama-sama dengan saya katakan segala pujian hanya bagi-Mu, nafas kami memuliakan-Mu, kan berseru, kuduslah Tuhan. Dengan ucapan syukur, segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Nama holy, 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 bersih
Three person, blessed Trinity. Berikan suara-suara yang mulia. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, amin. Segenap nafas muliakan surga bumi akan berseru, kuduslah namamu Tuhan. Biar segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi akan berseru, kuduslah Tuhan. Surga bumi akan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Bapa, sore hari ini segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Segala hormat pujian kami naikkan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ini hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di sekeliling kami, ancaman gempa bumi, ancaman teknologi, sore hari ini kami hadir. Kami tetap memandang Engkau. Dan segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Apapun keadaan kami hari ini, syukur kami mau menaikkan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Kau teramat baik Yesus. Mari Bapak Ibu 1-2 menit ini kenaikan syukur-Mu bagi Tuhan. Mungkin keadaanmu lagi gak baik-baik saja. Mungkin keadaanmu orang lain gak mengerti apa yang sedang kau alami. Sore hari ini pastikan kau datang dengan ucapan syukur. Kau datang ke tempat ini dengan ucapan syukur-Mu karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Mari sama-sama katakan terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Kau teramat baik. Oh, we worship you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi tidak dapat memisahkan kasih-Mu dari hati kami Tuhan. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan segala pujian bagi-Mu, segenap nafas
segenap hatimu, segala pujian dan syukur, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru. Sama-sama katakan, kuduslah Tuhan namamu. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Yes, biar segala pujian syukur hanya bagimu dan kami akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Saya lihat muka-muka yang luar biasa hari ini. Boleh berikan tos kiri kananmu, katakan, kau orang yang luar biasa. Tuhan memilih kita menjadi orang yang hebat. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita sama-sama. Dia yang mengubahkan ratapan kita menjadi tarian. Haleluya. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini Bapak Ibu. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Amin. Di dalam kesesakan kita, Tuhan yang memberikan kelegaan dalam hidup kita. Haleluya. Di dalam kesesakan, amin, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, di dalam kesedihan, Dia yang memberikan kita penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa apa? Membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Amin. Allah yang mengubahkan ratap kita menjadi tarian. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan Dia memberikan kita kelegaan. Di dalam kesedihan Tuhan Yesus memberikan kita penghiburan. Sebab kasih Tuhan yang menyingkirkan segala kegelapan yang ada. Haleluya. Fajar pun akan mereka, membawa damai dan sukacita dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Musik akan memuji Tuhan. Saudara Adrian pada gitar. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Ada Saudara Yusak pada bass. Saudara Syukur pada keyboard. Dan Saudara Gerald pada drum. Haleluya.
kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Haleluya. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan, amin, menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyi. Mari sekali lagi Bapak Ibu sama-sama katakan. Oh, oh, oh. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian, nyanyikan kidung pujian, nyanyikan kidung pujian. Berikan sorak-sorai yang menuntut Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu semua. Amin. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan dan mengucap syukur atas semua yang Yes. telah Dia berikan Amin. kepada kita. Yuk. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
Masih semangat Bapak Ibu? Kurang kedengeran nih, masih semangat Bapak Ibu? Asik. Karena Yesus adalah Tuhan jalan dan kebenaran bagi kita semua. Mari, let's go. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu. Glory, haleluya. Sekali lagi. Mana suaranya? Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya Ada apa Bapak Ibu? ada keselamatan Semuanya. Yes, Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Amin, amin. Yesus jalan kebenaran dan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin, saudara. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Sore hari ini mari kita sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan setiap kami. Sungguh kami ingin selalu dekat denganmu. Dekat dalam dekapan hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau satu-satulah pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Sungguh Engkau setia.
dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi
Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you Jesus, thank you. Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Come on, church. Night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Amen. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, church, let's sing it out. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari Bapak Ibu naikkan pujian. You are worthy of it all. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things.
segala pujian kami Tuhan. Biar Kau diberkati atas pujian kami. Hanya Kau yang layak menerima sembah dan pujian kami. Kau yang layak menerima segala keagungan dan hormat kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Anugerah-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Hari ini kami hadir karena kami sadar Tuhan, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Sehingga waktu kami hadir, inilah persembahan hidup kami. Melalui pujian kami, penyembahan kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu yang tertanam bertumbuh, berbuah, berakar. Dan hidup di dalam kami sehingga kami dapat menjadi berkat dan inspirasi bagi sekeliling kami. Hidup kami Tuhan pakai, melalui hidup kami, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Melalui kehidupan kami akan banyak orang melihat akan kasih Tuhan yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Dan banyak jiwa yang akan disegarkan, banyak jiwa yang akan diberkati melalui apa yang kami buat. Sehingga hidup kami semakin serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biar kami membuka hati kami menjadi tanah yang subur, yang ditumbuhi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kelanjutan ibadah ini ke dalam kehendak-Mu ya Bapa. Biar kehendak-Mu yang jadi dan terbaik dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Paulus Joko. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya hari? Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya senang Bapak Ibu memberi diri untuk hadir mendengarkan firman Tuhan. Pasti akan memberkati. Terima kasih buat Ibu Gembala yang telah memberi kesempatan buat saya. Kita masih tetap dalam tema pengenalan. Ini minggu terakhir untuk kita belajar tentang pengenalan. Saya harap ini menjadi sangat penting. Boleh saya nanya Bapak Ibu ya? Seberapa keinginan Bapak Ibu untuk mengenal Allah? Seberapa kuat tekad Bapak Ibu untuk mengenal Allah? Tadi saya diingetin, seberapa kuat? Kalau di firman Tuhan itu seperti pedagang mencari mutiara. Dan dia menjual seluruh harta bendanya untuk bisa membeli itu. Seperti petani menemukan harta karun, dia menjual semua miliknya untuk membeli tanah itu. Seberapa kemauan Bapak Ibu? Melebihi istrimu, suamimu, anakmu, hartamu. Seberapa kuat? Coba buka yuk Hosea 4 ayat 6. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita bisa celaka. Hosea 4 ayat 6. Bapak Ibu sudah dapat? Sudah? Saya bacakan ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Demikian firman Tuhan. Pengenalan akan Allah itu menjadi sangat penting. Sangat-sangat penting.
Karena apa? Ini bicara tentang kelangsungan kehidupan kekal kita. Ini menyangkut kehidupan kekal kita. Bapak Ibu bisa perhatikan melupakan. Melupakan itu berarti memiliki pengertian mengabaikan, melalaikan. Melalaikan apa? Pengajaran. Ini orang-orang yang melecehkan Tuhan. Mereka enggak serius. Mereka enggak sungguh-sungguh. Seharusnya Bapak Ibu harus mengerti ya, memahami ya. Pengenalan akan Allah bukan seperti saya sama Pak Siregar. Kita kenal satu sama lain, kenal istrinya, kenal anaknya, pernah ke rumahnya, pergi bareng. Enggak sesimpel itu Bapak Ibu. Pengenalan akan Allah dalam perspektif Alkitab itu bicara hubungan yang intim melalui pengalaman seperti suami istri. Jadi hubungan yang berkelanjutan, hubungan intim seperti sepasang suami istri. Jadi bukan pengenalan seperti kita pada umumnya lingkungan sosial gitu. Kita kenal satu sama lain, kita makan bareng, pergi bareng, kita retret bareng. Bukan begitu, enggak sesederhana itu. Pengenalan akan Tuhan itu, karena itu menyangkut tentang kehidupan kita. Coba Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Kita harus konsentrasi. Jadi kita nggak bisa mengenal Allah itu sambil lalu. Ya, pokoknya tiap minggu kita datang ke gereja. Baca Alkitab mungkin kalau Jerry bilang gitu. Ikut Zoom. Enggak sesederhana itu Bapak Ibu. Itu memang harus kita jalani. Tapi kita kalau enggak punya pemahaman yang benar. Bapak Ibu bisa lihat kan, rata-rata kan ini Kristen semua kan. Dari kecil kan. Bapak Ibu bisa melihat kan perilaku orang-orang Kristen itu saling melukai. Iya kan? Siapa yang suka cemooh, suka gosipin? Jerry lu ngomong kadang-kadang seringkali enak juga dengernya gitu. Suka ngomongin orang. Bukannya bantu malah ngomongin. Itu kelakuannya. Memalukan, memuakan gitu. Mereka nggak sadar gitu. Ini kan ciri-ciri orang nggak yang mengenal Allah. Mereka tanpa sadar mereka menghujat. Mereka suruh orang beribadah ke gereja, ya. Mereka suruh orang datang ke Tuhan, tapi dia itu berdiri di depan pintu ngalangin orang. Menghalangi orang untuk mengenal Tuhan melalui kehidupannya itu. Celaka loh Bapak Ibu. Perspektif pengenalan akan Allah dalam Alkitab itu sangat dalam, sangat intim. Tadi seperti saya katakan tadi, seperti suami istri. Mereka akan menjadi satu. Mereka punya spirit yang sama. Orang-orang yang memiliki pengenalan akan Allah, orang percaya yang memiliki pengenalan akan Allah yang sejati dan sempurna, dia akan satu roh dengan Bapaknya. Coba baca 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 6 16 sampai 17. Nah ini. Sudah dapat ya Bapak Ibu ya, saya bacakan ya.
Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Harus kita ingat ya, waktu kita mengikat diri dengan Allah, kita akan satu. Ayat 17 coba. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi kalau kita berbohong atau mencuri, itu dosa di luar. Tapi kalau kita dengan perempuan atau dengan lelaki lain, itu mengikat diri jadi satu spirit, itu berbahaya. Dosa ke dalam. Itu akan merusak tatanan ilahi. Bapak Ibu tahu nggak kalau berumah tangga itu tujuannya apa? Tahu nggak? Kemarin nih kok apa tujuannya? Kan udah dikatekisasi lu. Apa tujuannya menikah? Punya anak banyak. Hah? Membangun keturunan ilahi. Coba Maleaki 2 ayat 15. Maleaki 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadi mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi Bapak Ibu mesti punya tanggung jawab di situ. Bukannya beranak pinak kayak binatang gitu. Tapi membangun. Ini tanggung jawab kita. Waktu kita berumah tangga, kita harus punya komitmen ini. Jadi kesatuan roh tadi. Balik lagi. Ayat 17. Bukan. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Jadi waktu kita membangun, kita akan memiliki kesatuan roh. Kita punya spirit yang sama. Kita akan memiliki warna yang sama. Perilaku kita akan sama. Tujuannya sama. Seperti Tuhan Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 24. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Enggak ada lain. Terus kita apa? Kalau kita orang percaya, kita mengaku kita anak Allah. Apa yang mendrive kita? Apakah sama seperti Tuhan Yesus? Mungkin Bapak bilang, wah itu kan Tuhan Pak, kita kan manusia. Baca nih. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Ini ayat saya suka. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi nggak ada bentuk apapun, ya, pekerjaan apapun tanpa warna ini. Kan kita seru. Ini Rasul Paulus menulis surat di Korintus. Nggak ada. Jadi kalau kita masih punya motivasi pribadi, ya berarti belum mengenal Allah. Belum mengenal Allah. Belum mengenal Allah. Kita harus jujur. Kita harus koreksi diri. Nanti kita akan belajar. Kita akan belajar. Saya akan tuntun Bapak Ibu. Mengapa sih ya orang kita, termasuk saya sedang berjuang. Itu nggak bisa mencapai itu gitu loh. Karena kita nggak tahu, kita nggak punya tahu.
Kita Kristen aja udah. Saya kan dari kecil diajak mama sekolah ke gereja sekolah minggu. Ya udah gitu aja ngalir aja udah. Nggak jelas. Kenapa? Ada 3 sudut pandang dari Alkitab yang bisa menuntun, bisa memproyeksikan Bapak Ibu itu memiliki pengenalan akan Allah yang sempurna. Coba 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Bapak Ibu percaya Roh Kudus ada di dalam kita? Berarti kita apa? Bait Allah. Pantas gak ngomong kasar? Pantas gak ngomong-ngomong jorok? Pantas gak kita berperilaku yang tidak kudus? Coba, jaga itu. Makanya kalau jam-jam doa, jangan minta Tuhan selesaikan masalah. Tuhan pimpin saya, bawa saya dalam kekudusan-Mu. Tuntun saya, bawa saya. Kita harus mengetahui bahwa kita bait suci Allah. Pahami, goresi. Baru kita akan bisa melihat, oh iya jangan ya. Kita akan dituntun ya, itu mau melenceng tarik lagi. Karena kita tahu kita bait suci Allah. Yang kedua, posisi kita sebagai apa? Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, nah, Bapak Ibu mau menang? Ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Menerima apa? Itu ayat sebelumnya. Air kehidupan. Jadi posisi Bapak Ibu itu anak. Anak harus seperti bapaknya. Jangan kayak orang lain, bingung orang juga gitu ya. Jadi kita harus tahu, kita ini anak Allah, kita harus berperilaku seperti Allah. Kita harus menghormati, menghargai Bapak kita. Dia menebus hidup kita. Kita harus memperlakukan diri kita di hadapannya Dia itu sebagai anak. Yang ketiga, ini penting. Karena ini menyangkut kekekalan. Tetap Wahyu 21 ayat 9. Saya bacakan Bapak Ibu. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan. Yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Yaitu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Kita mempelai. Kita harus hidup suci, harus hidup kudus. Kalau Bapak Ibu mau masuk Yerusalem baru. Bapak Ibu bisa baca nanti pasal 20, 21, 22. Bapak Ibu bisa lihat. Kita tuh bukan orang sembarangan. Kita dipanggil, dipilih supaya kita kembali serupa segambar dengan Tuhan. Kita diproyeksikan akan memerintah dan tempat kediaman kita di Yerusalem baru, di langit baru, bumi baru. Jadi Bapak Ibu harus memposisikan diri itu benar dan pegang itu kuat-kuat. Bapak Ibu ngerti ya, dari zaman dulu sampai hari ini dan akan datang, dalam pesta perkawinan yang menjadi sorotan itu mempelai perempuan. Di dunia kuno pun begitu. Karena dia yang paling indah pakaian, paling menarik. Kalau lakinya biasa, tapi yang dilihat perempuannya. Jadi Bapak Ibu harus ngerti, kita semua ini mempelai Kristus. Harga itu,
Hargai diri Bapak Ibu sekalian. Hormati dengan menyatakan kita ini mempelai Kristus. Kita harus hidup suci, hidup kudus. Waktu kedatangan Tuhan kita tak bercacat celah. Amin. Simpel itu. Jadi apa ya Bapak Ibu? Kita adalah bait suci. Kita anak-anak, kita mempelai Kristus. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Kalau ini Bapak Ibu tahu, itu akan dia, oh iya jangan ya. Kita nggak mungkin terpancing jauh untuk melakukan cara-cara dunia. Itu seperti ada tarikan yang akan menarik kita kembali ke posisi semula. Kan kalau selama ini kan kita tuh bablas gitu. Orang ngomong, kita ikut ngomong. Orang marah-marah, kita kepancing. Ikut lebih marah lagi. Keluar dah tuh semuanya tuh. Kebun binatang. Jadi nggak ada, itu cerminan Allahnya di mana gitu loh. Cerminan kita bait sucinya di mana? Cerminan kita anak Allahnya. Cerminan kita menjadi mempelai Kristus itu di mana? Ada. Memalukan. Saya alamin Bapak Ibu. Saya alami. Ada dua hal, Jerry minggu kemarin sudah singgung ya. Bagaimana kita bisa memiliki pengenalan akan Allah. Yang saya ketahui ada dua. Kita belajar secara kognitif, kita baca Alkitab, dengar khotbah, sharing firman, apapun dengar CD-CD khotbah, baca buku dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Bisa banyak medianya. Dan yang kedua, kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Karena apa? Tadi kan saya udah bilang, pengenalan akan Allah itu sesuatu yang intim, dia bergerak terus. Dan Allah itu, ingat Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Melalui setiap kehidupan Bapak Ibu, Tuhan bekerja. Di Filipi 2 ayat 13 juga gitu. Aku yang mengerjakan di dalammu. Roh Kudus yang akan memimpin. Roh Kudus yang akan mendorong Bapak Ibu, mendrive. Melalui apa yang Bapak Ibu udah dengar seperti sekarang, firman Tuhan apa yang didengar, itu akan Roh Kudus buktikan melalui kehidupan. Pergumulan demi pergumulan, sakit penyakit, mungkin ekonomi, banyak hal. Baik yang sengaja, mungkin kita salah sehingga persoalan itu datang, atau memang Tuhan izinkan. Seperti Ayub kan Tuhan izinkan. Ya kan? Ayub itu kan Tuhan izinkan untuk mengalami pergumulan. Tapi dia menang. Nah, kita juga begitu. Dari situ akan diproses, diberi mengerti. Nah, itu nggak sesederhana. Itu perlu ketajaman rohani. Makanya Bapak Ibu harus doa. Harus banyak doa. Banyak doa. Secapek apapun, selelah apapun. Kalau Bapak Ibu, saya dulu ya kalau capek ya udah doa gitu. Tapi Bapak Ibu ngalamin ngegelebek gitu badannya, burak gitu. Tapi enggak, sekarang enggak. Capek, berlutut, udah.
saya kan bisa merasakan hadirat Tuhan. Ada energi baru. Itu yang menguatkan. Kalau dulu seperti rutinitas agamawi, doa, tapi kalau capek, terus bisa tidur loh. Saya yakin Bapak Ibu ngalami. Ya kan? Pasti ngalami. Pak, jam 3:30, bangun doa, kantuk. Bangun doa. Capek. Tapi di situ saya bisa melihat gitu loh. Saya bisa merasakan ada energi ilahi yang menopang, yang memberi kekuatan. Persoalan datang. Tapi Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri penghiburan. Di situ saya bisa mengenal Allah secara pribadi. Seperti suami istri. Tangan yang perkasa itu yang menuntun saya. Menjaga, melindungi. Sampai Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pergumulan, pasti takut. Pasti takut. Tapi nanti dibawa, Bapak Ibu dibawa sampai Bapak Ibu nggak pernah lagi rasa takut. Takut sampai depresi. Nanti Bapak Ibu tuh dibawa. Karena saya ngalamin. Saya bukannya cuap-cuap kayak burung beo. Saya ngalamin dan Tuhan bawa itu proses. Sakit loh Bapak Ibu. Sakit dan sangat mengerikan. Tuhan tuntun di bawah lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Gak ada orang. Siapa yang mau tinggal di tempat gelap? Tempat yang mengerikan. Tuhan tuntun. Supaya saya melihat kasih-Nya yang ajaib. Saya bisa melihat sendiri. Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang hidup. Jadi bukan kata orang. Seperti Ayub dulu. Gue bisa tahu Tuhanku. Itu pengenal. Sampai gak takut. Ya kalau problem pasti kita puyeng ya. Ini ngaturnya gimana ya. Itu sih natural aja. Tapi sampai gak punya rasa takut. Kalau puyeng iya. Kan ngitung. Kita harus berhitung. Jadi Tuhan izinkan itu kita mengalami kesulitan sampai kita pusing gitu. Supaya apa? Kita semakin berhikmat, semakin cerdas. Tapi dia gak bakal tinggalin. Kita bisa melihat, saya merasakan gitu Tuhan, wih dahsyat ya. Itu dalam saat kita lemah, Tuhan beri kekuatan. Sampai dari depresi, takut, terus sampai habis. Akhirnya apa? Tuhan izinin ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Pokoknya yang penting nama Tuhan dipermuliakan, titik. Saya bait sucimu, saya anakmu. Saya percayakan hidupku dalam tanganmu. Bapak Ibu pasti dibawa. Yang penting Bapak Ibu nekat, modalnya nekat. Jual semua milikmu. Jual semuanya. Jual semuanya. Kan Rasul Paulus pernah ngomong, semuanya itu kuanggap sampah karena pengenalan Kristus. Itu bahasanya baik Bapak Ibu. Sebenarnya itu skubalan, itu kotoran hewan lah. Jadi kalau Rasul Paulus bisa memahami Kristus dengan benar,
Dan semua atribut yang pernah dia miliki itu sampah, itu kotoran binatang. Masa kita masih mau megang? Ya memang kotoran binatang itu bisa jadi pupuk. Tapi apa iya kita konsumsi? Apa iya kita kenakan dalam hidup kita? Bapak Ibu paham ya? Itu kotoran, tokai. Bahasa premannya tokai. Jadi apapun yang ada di dunia ini, itu sampah. Waktu Bapak Ibu berpulang, gak ada yang dibawa. Yang dibawa pengenalan akan Allah. Itu yang dicatat. Melalui proses kehidupan. Hari lepas hari. Waktu demi waktu. Bagaimana kita meresponi kehidupan kita bersanding dengan Tuhan. Ada 4 ciri-ciri. Ada 4 ciri-ciri dari orang yang mengenal Allah dengan benar. Coba 1 Yohanes 2 ayat 3. Ini 4 ciri-cirinya nih. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti apa Bapak Ibu? Perintah-perintahnya. Jadi kalau Bapak Ibu gak menuruti perintah, Bapak Ibu belum mengenal Allah. Sesimpel itu. Jangan GR. Jangan GR. Berdoalah. Tuhan bilang berdoa. Kalau Bapak Ibu gak berdoa, udah jangan ngomong mengenal. Jangan sok kenal. Jangan sok kenal. Perintahnya aja gak dijalanin. Itu yang gampang gitu loh. Baca Alkitab tiap hari. Gak baca, udah. Yang kedua, Kolose 3 ayat 23. Ini orang-orang yang mengenal. Kolose 3 ayat 2 sampai 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Bukan. Kolose 3 ayat 2 dan 3. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Lanjut. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita harus memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Makan, minum, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kerja sungguh-sungguh ketemu makan. Betul gak Pak Siregar? Lewati gak pergumulan? Lewat gak? Lewat. Semua pasti terlewati. Kalau masalah gak lewat, paling kita yang lewat pulang ke rumah Bapak. Amin. Tenang aja. Apapun urusannya pasti sukacita. Semua pasti terlewati. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Rumah mau segede apa, usaha. Boleh gak? Boleh. Tapi bukan itu tujuan kamu hidup. Tujuan kamu hidup mengenal Allah. Supaya apa? Kita memiliki hidup. Amin. Ya, yang ketiga, tidak terikat dengan dunia dan segala keindahannya. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3. Tadi saya sudah singgung. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lanjut. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sampah. Ini bahasanya baik Bapak Ibu. Kalau bahasa aslinya enggak gitu.
kotoran. Jadi jangan kenakan kotoran, apalagi dikonsumsi.